melayani dengan hati yang suci. Perkataanmu yang memerintah hatiku, biar sampai akhir ku tulus dan murni. Hanya Kau Yesus yang ku ingin, hanya Engkau ya Tuhan. Ku rindukan lawatanmu, ku nantikan jamahanmu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Ku buka hati untuk mengalami hadirat-Mu. Ini rinduku, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Jamahan-Mu memulihkan seluruh hidupku. Engkau sukacitaku, kuasa hadirat-Mu ku rindu.
Shalom jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya. Senang sekali dan sangat bersuka cita. Di hari yang terakhir di tahun 2021, beberapa menit lagi kita akan mengakhiri dan kita akan melangkahkan kaki masuk ke tahun yang baru 2022. Beberapa hari yang lalu kita semua merayakan Natal di gereja ini dan kita semua merasakan sukacita Tuhan yang ada. Dan begitu luar biasanya Tuhan bekerja tengah-tengah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai doa kita tak akhir tahun ini, saya ingin berbincang-bincang dengan Pastor Lukas dan Pastor Stephen Ngui. Pastor Lukas, pertanyaan saya adalah apa yang Pastor Lukas dapatkan atau rasakan atau menjadi perhatian penting oleh Pastor Lukas di tahun 2021? Mungkin bisa cerita sejenak. Ya, Pastor Erik. Tahun 2021 ini seperti dua sisi mata uang buat kita semua. Satu sisi kita menghadapi tantangan yang sangat berat, kita menghadapi badai yang sangat besar. Tapi toh di tengah badai itu Tuhan itu tetap menyertai kita, Tuhan itu tetap mengerjakan kehidupan kita. Sehingga kita itu bisa jadi pribadi yang tangguh dan kita bisa berjalan di atas air. Tapi di sisi yang lain Tuhan itu tahun ini, Tuhan itu menggenapi janjinya. Sehingga tahun ini jadi tahun yang begitu menggairahkan, penuh sukacita. Kita melihat sungguh-sungguh bagaimana Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Kita lihat salah satunya kita kembali pulang ke gedung Cempaka ini dan saya percaya Tuhan siap melakukan perkara yang lebih besar. Kesimpulannya tahun 2021 ini adalah dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Oke, luar biasa. Berikutnya untuk Pastor Stephen Ngui. Nah, ini harapannya apa nih di tahun 2022 dan apa yang akan kita kerjakan bersama dengan Tuhan di tahun yang baru? Ya, kita percaya sih Pastor Erik bahwa di tahun yang ke depan 2022 dengan visi Moving Toward New Harvest, kita akan melihat Tuhan yang baru yang Tuhan akan sediakan untuk kita semuanya. Tuhan akan bukakan pintu-pintu, entah teman-teman kita, seluruh anggota keluarga kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Dan kita juga akan menuai pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan yang baru yang akan membantu kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar di tahun depan. Dan bukan itu saja harapan kita semuanya, kita akan melihat orang-orang yang sudah lama bertumbuh, mereka juga tidak akan hilang, tapi mereka akan semakin bertumbuh menjadi kuat sehingga yang baru ditambahkan, yang lama semakin kuat dan gereja ini akan semakin memuliakan Tuhan. Amin, amin. Haleluya, yang percaya bisa katakan sama-sama amin. Luar biasa, saya percaya karena Alkitab berkata dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan-jalan kita. Rancangannya itu jauh lebih sempurna dari rancangan kita. Dan yang kita percaya ketika Tuhan bekerja bersama-sama, dia campur tangan bersama dengan kita, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Untuk sejenak kita akan masuk dalam pujian penyembahan di akhir tahun ini. Di hari yang terakhir di tahun 2021, kita bawa seluruh hidup kita. Kita bawa seluruh iman kita di hadapannya. Yang kita percaya bahwa kalau sepanjang tahun ini dia beserta, tahun depan dia tetap Allah yang pegang kendali dalam segala hal. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami melihat anugerah-Mu, kami melihat kasih setia-Mu, kami melihat rahmat-Mu yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terutama kami semua jemaat-Mu Gereja Mawar Sharon Surabaya ya Tuhan. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri tahun ini. Kami mau mengakhirinya dengan pujian, kami mau mengakhirinya dengan penyembahan. Sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, dan biar Engkau berbicara atas setiap kami, supaya tangan kami bisa berpegang kepada janji-janji-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. We love you Lord, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Amen.
amen. Yes, Lord. Love you, Lord. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life I sing. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You have been faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Say your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Say all my life. All my life you have been faithful. Kau setia Tuhan. All my life you have been so good. Sungguh baik Engkau. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, you have been so good to me. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. One more time, sing. All my life, yes, Lord. And all my life you have been faithful. Sungguh Engkau baik Tuhan. All my life you have been so good. Thank you, Jesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kasih
hati kami limpah dengan sukacita karena kami punya Allah yang baik. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Jesus. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur kita. Oh, haleluya. 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 Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Hiranananamo. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Yes Lord, we will sing of your goodness. We will sing of your faithfulness. Oh, you are the faithful God. You are the faithful God, Jesus. Kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Nyata dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu hari ini kami mengingat akan kebaikan-Mu. Kami mengingat akan kasih setia-Mu. Dan hati kami hanya bisa mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. We love you Jesus. We love you Lord. Thank you Jesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Mu. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Kami takkan lupa kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya, kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya, anugerah-Nya.
besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sidang kasih Tuhan, mari siapkan diri. Roti dan anggur yang ada di sekitar saudara. Tapi yang terpenting siapkan hatimu untuk ada kerinduan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Sebanyak engkau rindu, sebanyak engkau penting, engkau akan mendapat berkat melalui perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ujung tahun ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus yang terakhir. Dan kuduskan hati pikiran kami, kuduskan setiap roti dan anggur, kuduskan hati pikiran kami, layakkan kami bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita ambil saat teduh. Layakkan kita sebagai anak-anak Tuhan, mengucap syukur betapa baiknya Tuhan. Kita harus selalu ingat kasih-Nya. Selama setahun kita berjuang, mengalami pandemi, mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga dan banyak hal. Tapi kita selama ini, kemampuan kita yang terbatas, tapi Allah tidak pernah selalu berjuang memimpin. Sehingga dapat menyelesaikan dan kita keluar dari setiap masalah dan akhirnya tampil lebih menang. Biarlah sepanjang tahun ini bukan menjadikan kita pada semangat, tapi kita dilatih, kita berjuang, kita berusaha untuk kita Tuhan bawa level yang lebih tinggi lagi, untuk kita bisa lebih dewasa lagi, lebih mengerti kehendak Tuhan. Dan benar-benar kita, karakter kita dirubah untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga sesama, agar kita boleh merasakan cinta kasih sejati yang datang dari Tuhan. Modal kita masuk ke tahun 2020 untuk kita banyak berdoa, berjaga-jaga, dan merenung firman. Karena di dalam firman Tuhan terdapat ada 3.000 janji Tuhan lebih yang akan digenapi dengan kita taat dan setia mengiring Tuhan. Kata suatu Tuhan, Engkau baik, aku percaya. Hidupku akan dirubahkan di tahun yang akan datang. Dan saya percaya Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan marilah kita di ujung tahun ini, tidak lagi meminta-minta, tapi kita make a wish sejenak, berapa detik. Apa yang kita harapkan di tahun yang akan datang. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan tahun depan. Karena kami percaya, harapan akan menjadi kenyataan kalau kita sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sebut, tidak apa-apa, apa yang asal itu logis, asal itu kebutuhanmu, atau engkau dipakai Tuhan dengan talenta yang ada. Tuhan dengar setiap anak-anakmu yang datang kerinduan untuk dia diubahkan, dia mau dipakai lebih lagi di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Biarlah hidup saudara karena percaya, bukan karena melihat dengan mata jasmani. Marilah mandang dengan mata rohani yang tertuju kepada Yesus. Dia akan tuntun dan memiliki respon hati yang bijak dan yang positif. Bangun hubungan lebih intim dengan Tuhan, bergaul lebih akrab. Agar kita ngerti apa tujuan hidup kita, apa rencana kita tahun depan supaya terlaksana. Karena firman Tuhan berkata banyak rancangan di hati manusia. Tapi keputusan Tuhan akan terlaksana. Dan keputusan Tuhan itu pasti berhasil. Sesaatnya kita berdamai dengan semua orang. Siapapun kita tidak lihat pembalasan atau apapun, kita lihat hal yang positif. Lupakan masa lalu. Engkau pasti bisa mengampuni orang lain. Terima adanya dengan kasih dan berkat. Berkati mereka. Sebagaimana Tuhan juga menerima keberadaan saudara.
Di akhir tahun ini Tuhan, dia lihat kekuranganmu, kelemahanmu. Dia lihat perjuanganmu, imanmu. Dan engkau mau berubah. Dan dalam perubahan pasti ada sesuatu yang baik. Dengan pembaharuan budimu, engkau mengerti akan kehendak Tuhan. Mana yang berkenan lain. Biarlah pejabat kudus ini untuk kita selalu dekat pada Tuhan. Bersama Tuhan pasti terbuka ada jalan menuju keberhasilan dan kemenangan. Dan dalam Tuhan tetap ada harapan untuk masa depanmu yang cerah. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Persembahkan hidupmu yang untuk engkau melayani dan dengan kasih. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa 1 tahun itu begitu cepat. Karena itu pergunakan waktu yang ada dengan hikmat urapan Tuhan untuk kita peroleh hati yang bijaksana. Biarlah kasih Allah kekal adanya, Emmanuel, Tuhan beserta. Mari siapkan roti. Angkat roti dan tangan kanan tinggi-tinggi. Di mana ada kesatuan, di situ roh Tuhan bekerja. Tuhan sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuh. Pasti kalau kita mengenal Tuhan, kita sebagai anggota tubuh entah fungsinya apa, pasti bisa berbuah lebat di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita. Mari kita syukuri dan sidang jemaat kasih Tuhan, bukankah roti yang kita ucap syukur kita pecah-pecahkan ini adalah benar-benar bersekutu dengan tubuh Kristus. Haleluya, mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah angkat anggur, cawan berisi anggur dengan tangan kanan, letakkan tangan kirimu dadamu. Yakinlah engkau mempunyai percaya diri. Yakinlah Roh Kudus ada dalam hidupmu. Tahun 2022 engkau tidak berjalan sendiri. Karena dia ada satu adanya dengan saudara. Karena Tuhan katakan tinggallah di dalam aku. Aku tinggal dalam engkau. Dengan kita mentaati firman-Nya, sesuatu perubahan terjadi. Anggur ini menggambarkan pengampunan Tuhan berikan kepada kita. Merah seperti kirimizi Tuhan akan sucikan putih seperti salju. Apapun kesalahan orang lain, engkau sanggup dan engkau bisa melupakan orang lain. Berdamai satu dengan lain. Karena engkau adalah pelayan pendamaian dan Raja Damai berkuasa atas hidupmu. Yakinlah, darah Yesus sudah menyucikan hidupmu. Kalau engkau percaya, mari minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih di akhir tahun ini. Kami katakan, I love you Jesus. Aku cinta Engkau. Bukan sesaat tapi untuk seterusnya. Kuatkan, teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Kau Allah yang penuh kuasa, ya Yesus, pencipta semesta, Allah yang perkasa. Kau tinggalkan surga, lahir ke dunia. Kau Yesus, Raja yang mulia. Kau kekuatan di hidupku, ya Yesus.
Kini ku datang karena Kaulah harapanku. Ku aman di dalam tangan-Mu. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang menyembah-Mu Yesus. Tuhan, Kau kekasih jiwaku, pemilik hidupku, Tuhan dan Rajaku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sekarang melayani Yesus. Tuhan, sampai akhir nafasku, ku mau tetap setia layani-Mu Rajaku. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang menyembah-Mu Yesus. Tuhan, Kau kekasih jiwaku, pemilik hidupku, Tuhan dan Raja-Rajaku. Oh, pakailah aku, pakailah hidupku sekarang melayani Yesus. Tuhan, sampai akhir nafasku, ku mau tetap setia layani-Mu Rajaku. Sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku, ku mau tetap setia layani-Mu Rajaku. Oh, sampai akhir nafasku, ku mau tetap setia layani-Mu Rajaku. Beri tepuk tangan kepada dia, saudara yang di rumah, yang ada di sini. Dia ada di tempat ini. Kami sangat merasakan hadiratnya. Tidak ada satu detik pun yang Dia izinkan kita lewati selama tahun ini sampai momen ini. Tanpa perkenanan, tanpa intervensi, tanpa hadiratnya benar-benar kuat bersama. Dan pada momen-momen akhir dari tahun baru ini, Tuhan berbicaralah pada kami. Kami tidak ingin mengingat-ingat apa yang lewat walaupun hati kami bersyukur. Tapi kami ingin memikirkan rencana-Mu ke depan. Karena Engkaulah yang memberi kami nafas. Dan kami ingin bernafas hanya untuk-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami yang di rumah, di tempat ini. Pada kehidupan kami, Roh Kudus. Pakai kata-kata ini, pakai firman, pakai perkataan yang Kau telah siapkan Tuhan. Dan jadikan itu jembatan untuk membawa rencana-Mu. Kami masuk dalam rencana-Mu. Kami mendengar, kami penuh sukacita di tempat ini dalam hadirat-Mu. Semua berkata, amin, amin. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan yang sangat-sangat indah di tempat ini. Kesempatan terakhir untuk mengucapkan selamat 31 Desember 2021. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini, kita akan sama-sama masuk tahun yang baru 2022. 2021 sebentar lagi akan menjadi sejarah, a history. Dan sejarah yang dicatat dengan highlight bahwa Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang begitu tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk tidak percaya bahwa Dia mempunyai rencana yang lebih luar biasa ke depan. Karena setiap bukti membuktikan dan setiap hal yang kita lihat, apa yang Dia telah kerjakan selama tahun ini. Indah adanya dan baik bagi kita semuanya.
Oleh karena itu satu hal yang saya ajak kita sama-sama, kita akan satu hati dan kita akan bergandengan tangan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Dan suara Tuhan bagi kita hari ini sangat-sangat jelas. Dan bukan hanya jelas, tapi suara itu dibungkus seperti suatu hadiah. Dan bungkusan itu adalah kasih Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah penuh dengan kasih selalu kepada kita. Dan apa yang dia katakan bagi kita di tahun 2022, dia akan memimpin kita, Tuhan kita yang luar biasa akan memimpin kita, Gereja Mawar Sharon Surabaya. Artinya hidup saya, hidup Anda, hidup kita semuanya. Dan hidup Anda yang berada di rumah, tidak kebetulan Anda dengarkan ini. Dia akan memimpin kita untuk berjalan dan bergerak, moving towards a new harvest. Tuhan akan memimpin kita, memegang tangan kita, supaya kita bersama-sama dengan dia menyongsong satu tuaian yang baru di tahun baru yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara, Tuhan sudah siap untuk membawa kita semuanya, Anda dengan saya, Gereja Mawar Sharon Surabaya, Gereja Mawar Sharon Wilayah Otonomi 1, untuk mengalami dia di tahun yang akan datang lewat tuaian-tuaian yang baru yang telah dia siapkan buat hidup Anda, hidup kita dan gereja ini. Dan bagi Tuhan, tuaian itu adalah sesuatu yang dia ingin berikan secara baru. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang usang. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang didaur ulang. Tapi Tuhan selalu memberikan yang fresh. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Anda bahwa hati Tuhan yang memberikan Anda tuaian, dia akan memberikan Anda hal-hal yang baru dalam hidupmu. Dan hal-hal baru itu Anda akan tuai, Anda akan petik itu. Dan akan memenuhi setiap lumbung kehidupanmu. Selama 2020-2021 kita belajar puas, kita belajar bergantung kepada dia. Dan saat ini di tahun ini dia ingin memuaskan hidup Anda. 2022 lumbung-lumbung kehidupanmu, siapkan lumbung itu. Hal-hal yang baru adalah hal-hal yang belum pernah Anda alami, yang belum pernah Anda terima. Dan oleh karena itu untuk lumbung-lumbung bagi hal-hal yang baru itu kita harus membuka hati kita selebar-lebarnya. Amin. Dan firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 22 saya mengundang Anda untuk membaca nanti di rumah. Tapi saya akan highlight beberapa ayat. Sangat-sangat menjelaskan kepada kita apa yang Tuhan ingin kita alami bersama-sama dengan dia. Apa maksud Tuhan tentang tuaian dan lumbung. Dan juga kapasitas mengalami tuaian-tuaian baru. Area-area tuaian yang baru bersama dengan dia. Tapi Tuhan memulainya dengan ayat pertama. Dan ayat pertama ini adalah seperti suara trompet atau suara choir dari surga. Satu malaikat yang berkata, bangkitlah karena terang Tuhan telah terbit dan datang ke dalam kehidupanmu. Jemaat Gereja Mawar Sharon, sudah 2 tahun kita belajar bergantung kepada dia. Saat ini di tahun yang akan datang, Tuhan akan membawa Anda, Tuhan akan membawa saya dan kita semuanya untuk bergerak maju, membawa dampak Tuhan di kota Surabaya, di tempat di mana Anda tinggal, di mana Anda bekerja, di mana Anda sekolah, dimanapun Anda berada, setiap jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya. Terang Tuhan terbit ke dalammu. Terang Tuhan terbit dalam pernikahanmu, terang Tuhan terbit dalam pekerjaanmu. Dan setiap generasi saya percaya di tahun-tahun yang akan datang ini, Tuhan sedang membuat satu kebangunan rohani yang baru di antara kita. Hati-hati yang benar-benar terbakar dan membakar orang-orang mengalami kasih Tuhan. Sangat luar biasa janjinya. Kita teruskan di ayat 10. Apa yang Tuhan maksud sebagai tuaian yang baru yang Tuhan ingin berikan dan bagaimana kita mempersiapkannya. Di ayat 10 dikatakan secara intisarinya bahwa Tuhan akan memulihkan Anda dengan saya. Tuhan akan memulihkan gerejanya. Tuhan akan menyediakan setiap hal yang kita butuhkan. Dia bukan hanya ingin memimpin kita ke depan, tapi apa yang dia lakukan adalah dia memberi kita bekal untuk berjalan bersama-sama. Di tahun 2022, panggilan Tuhan akan diperbaharui lagi dalam kehidupanmu. Dia adalah Bapa yang baik. Dan setiap Bapa akan selalu memberi path. Dia akan selalu membuka jalan. Dan dia tidak akan pernah memimpin kita dengan buta. Dia akan memanggil kita.
Dan saat Anda menemukan panggilan Tuhan yang diperbaharui dalam hidupmu, Anda akan rasakan suatu energi yang baru, suatu semangat yang baru, suatu damai sejahtera yang baru. Baik keluarga Anda, baik pernikahan Anda, pekerjaan, karir Anda, bahkan pelayanan Anda, bahkan gereja ini, kita akan bersama-sama bergerak maju. Dan kita akan lihat, sama seperti Musa disuruh maju membelah Laut Merah, Tuhanlah yang belah lautnya. Tugas kita adalah maju. Dan saat kita berjalan masuk ke dalam perjanjian Tuhan, Dia tahu, Dia tidak akan neglect us, Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan yang ketiga, tentang tuaian-tuaian yang baru. Bukan hanya Tuhan akan memberkati kita, memenuhi janjinya dalam hidup kita, memenuhi kebutuhan kita sebagai tuaian-tuaian itu. Tapi yang ketiga, kita lihat di ayat 17 dan ayat 22. Tuhan berjanji bahwa tuaian itu adalah seperti apa yang kita tabur. Apa yang kita tabur tidak akan menjadi sia-sia. Karena tuaian selalu datang dari taburan. Dan satu hal yang paling banyak kita tabur selama 2 tahun ini adalah air mata. Dan saya tahu banyak daripada kita yang menghabiskan jam-jam doa di hadapan Tuhan di lutut kita. Dan kita berdoa dan kita menangis dan kita berteriak kepada Tuhan. Karena kita tahu kita tidak akan mampu sampai pada hari ini tanpa Dia. Dan hal-hal itu adalah seperti suatu benih yang kita telah tabur. Dan setiap hal yang kita tabur itu tidak akan sia-sia. Setiap hal itu akan menghasilkan hasil-hasil yang surplus. Hasil-hasil yang berkelebihan. Dan bukan hanya surplus dan akan habis. Tapi hasil-hasil surplus yang dilahirkan akan membawa kekekalan. Akan membawa berkat yang terus-menerus dari generasi ke generasi. Oleh karena itu saya sangat percaya bahwa tuaian yang Tuhan akan bawa kita masuk secara pribadi dan bersama-sama akan menjadi satu bagian yang seperti panen penggenapan janji Tuhan dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat bersama-sama banyak jiwa-jiwa baru yang juga akan mengalami Tuhan. Beberapa hari ini sejak hari Natal dan ibadah yang terakhir di Sibek, kami melihat orang-orang memberikan dirinya untuk dibaptis. Orang-orang memberikan dirinya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan Tuhan baru saja memulai lagi satu pekerjaan yang baru. Orang-orang yang lama tidak mengalami hadirat Tuhan, mulai mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, this is just a little beginning. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita pun kecil hari ini. Jika saya lihat sekeliling kita, kita semuanya seperti orang-orang yang baru, kita orang-orang yang kecil. Kita tidak menjadi siapa-siapa di dalam kerajaan Allah. Tapi Tuhan berjanji yang paling kecil lah yang Dia akan pakai dengan luar biasa. Yang kecil akan menjadi yang terbesar, yang lemah akan menjadi yang terkuat, yang datang terakhir akan menjadi yang pertama. Bukan untuk kemuliaan manusia, tapi benar-benar begitulah Dia memakai kita, begitulah Dia bekerja, amin. Saya percaya dari tempat ini, dari kehidupan Anda, dari pekerjaan Anda bukan hanya diberkati, tapi Anda dipakai untuk membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya di tahun 2022 Tuhan akan bangkitkan banyak pemimpin-pemimpin yang baru. Dan kita akan mengutus duta besar kerajaan Allah ke dalam setiap lini kehidupan, membawa kemuliaan Tuhan. Saudara, tahukah Anda bahwa setiap kebun, setiap ladang, setiap sawah, selalu ada pemiliknya. Dan pemiliknya itu adalah seorang petani. Dan petani tidak akan membiarkan sembarangan orang untuk menuai bersama dengan dia. Seorang petani akan selalu memilih orang-orang yang sesuai, diajak untuk menuai. Begitu pula Tuhan kita. Tuhan juga punya ladang. Dan ladang Tuhan itu bukan gedung. Ladang Tuhan adalah hidup Anda. Ladang Tuhan adalah pekerjaan Anda. Ladang Tuhan adalah pernikahan Anda. Ladang Tuhan adalah keluarga Anda. Ladang Tuhan adalah CG Anda. Ministry Anda. Ladang Tuhan adalah semua yang kita lakukan di dalam nama Tuhan. Dan hari ini pada akhir 2021 masuk 2022. Tuhan ingin menjadikan kita yang kecil menjadi besar. Kita yang lemah menjadi kuat. Karena kitalah penuai-penuai yang dipilih Tuhan itu. Come on, beri tepuk tangan pada Tuhan yang luar biasa. Anda yang di rumah, Anda di sini, kitalah penuainya saudara. Ada tuaian, ada penuai. Oleh karena itu siapakah kita? Mari kita masuk sebagai identitas penuai itu. Identitas penuai yang pertama adalah kita adalah anak-anak daripada Tuhan. Mari kita masuk 2022 bukan sebagai orang yang tertolak, bukan sebagai orang yang
memberontak kepada Tuhan atau yang jauh daripada Allah Bapa, tapi kita masuk sebagai seorang anak dan bukan anak kecil tapi anak yang dewasa. Karena anak kecil tidak mempunyai kapasitas untuk dipakai lebih. Seorang anak kecil berada dalam posisi harus dijadikan besar, harus dikasih makan, harus dirawat. Tapi Tuhan mencari anak-anaknya yang mau dewasa. Karena pada saat anak-anaknya mau dewasa, di situ Tuhan akan menceritakan apa rencananya. Di situ Tuhan akan menceritakan bagaimana dia dapat memakai Anda. Di situ Tuhan akan melatih Anda. Dia akan persiapkan Anda untuk menjadi orang-orang yang dapat menghandle the great mission, amanat agung yang dia telah siapkan dari jauh dalam hidup Anda. Karakter Anda akan menjadi seperti Bapa. Anda akan lebih mengasihi, lebih kurang membenci. Hati Anda menjadi lebih besar, tidak jealous lagi, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain lagi. Anda hanya berjalan maju ke depan, tidak melirik kiri kanan apalagi melihat ke belakang. Anda tahu jelas, setiap orang yang dewasa di dalam Tuhan, tahu jelas apa yang Tuhan ingin dia lakukan dalam hidupnya, tidak membanding-bandingkan. Apalagi mendasarkan rasa aman dirinya kepada orang lain. Karena Anda dipanggil menjadi anak dan apa yang Tuhan katakan itulah yang terpenting bagimu. Berjalanlah sebagai seorang anak. Yang kedua, bagaimana kita akan masuk? Kita akan masuk sebagai seorang murid. Tuhan menetapkan kita di tahun yang akan datang sebagai muridnya. Sadarkah Anda yang menetapkan kita sebagai murid adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia adalah firman yang hidup. Apa yang dia katakan, firman Tuhan berkata, itu membingkai dunia ini. Tidak ada atmosfer, tidak ada gravitasi, tidak ada bima sakti, tidak ada galaksi demi galaksi, tidak ada sinar, tidak ada apapun tanpa perkataannya. Dan dia firman Allah yang hidup. Dan saat dia berfirman, kita mendengar dan orang-orang yang mendengarkan dia, orang-orang yang mengikuti Kristus firman Allah yang hidup itu adalah para murid-muridnya. Dengan kata lain, di dalam hidupmu saudara, engkau mempunyai seorang penasehat yang ajaib. Tahukah Anda apa artinya jika engkau mempunyai seorang penasehat yang ajaib? Dengan kata lain, sang penasehat itu, apapun yang dia katakan, akan membuat Anda menjadi gagah perkasa. Karena dia juga adalah Allah yang perkasa. Apapun yang dia katakan tidak dapat dibatalkan dalam kehidupanmu. Engkau akan berjalan. Walaupun kiri 1000 orang jatuh, sebelah kanan 1000 orang jatuh. Engkau akan dapat terus berjalan bersama dengan dia. Ada amin? 2022, Tuhan akan membuat Anda, kehidupan Anda, apa yang Anda katakan, mencerminkan siapa guru kehidupanmu. Anda adalah orang-orang yang akan dikenal sebagai murid-muridnya. Di bisnismu, dalam semua yang kau lakukan, keluarga, ayah-ayah yang menjadi murid Yesus, ibu-ibu, anak-anak, semuanya dikenal dan didengarkan sebagai murid Kristus. Yang terakhir, di tahun yang akan datang, Tuhan ingin engkau hadapi itu sebagai utusan-utusan daripada kerajaan Allah. Saat ini, sebagian daripada kita, semua daripada kita tentu mempunyai pengharapan. Tapi juga pada satu sisi kita juga mempunyai rasa khawatir. Dan pada satu sisi lain kita juga dapat mulai melihat kira-kira di depan apa tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Kendala-kendala yang kita harus hadapi. Kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi. Dan saya tidak salahkan Anda jika ada sedikit rasa worry dalam hati Anda. Bukan hanya sedikit, bisa jadi rasa worry Anda sangat-sangat besar saudara. Tapi hari ini suara Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau bukan hanya anak. Engkau bukan hanya murid, engkau adalah utusan. Karena saat engkau berjalan masuk ke 2022, Tuhan tidak hanya mengutus Anda ke masa lalu, engkau diutus ke masa depan. Karena disitulah Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Engkau diutus dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Dan saat Tuhan mengutus seperti dia berfirman, dia berkata, aku mengutus engkau pertama ke Yerusalem. Dengan kata lain di tempat di mana engkau hidup seperti yang engkau biasa. Itu adalah Yerusalemmu. Di situ pun engkau telah diutus dan engkau akan lihat kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkata engkau diutus ke Yudea. Artinya Tuhan bukan hanya ingin Anda mewakili dia di tempat Anda berada. Anda akan mulai mengalami hal-hal yang baru. Itulah tuaian-tuaian yang baru. Itu adalah lumbung-lumbung yang baru. Itu adalah kapasitas-kapasitas baru. Itu adalah kesaksian-kesaksian yang baru.
Hal-hal yang Anda belum pernah alami, itu adalah Yudea Anda. Dan Tuhan berkata, pergilah sampai ke ujung dunia. Aku mengutus engkau sampai ke ujung dunia. Dengan kata lain, Tuhan akan maximize setiap potensi, setiap pekerjaan, setiap kasih karunia, setiap hal yang dia taruh dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami dia bekerja dengan luar biasa. Sampai ke ujung-ujung duniamu. Dan duniamu akan tembus, karena setelah tembus itu engkau lihat di baliknya Tuhan pencipta alam semesta yang bertahta dan beracara dalam kehidupanmu. Oleh karena itu hari ini saudara, kita tidak diutus hanya untuk survive tahun 2022. Jika Anda mendengarkan ini hanya berharap bahwa Anda hanya sekedar survive 2022, ekspektasi Anda terlalu rendah kepada Tuhan Anda. Karena Tuhan memanggil kita, amin, untuk menuai hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Kita diutus oleh Tuhan untuk memenuhi lumbung-lumbung hidup kita. Penuh dengan tuaian rencananya. Penuh dengan tuaian-tuaian bagaimana dia bekerja dengan luar biasa. Saya ingin akhiri pesan dari Tuhan ini. Sekali lagi saya ingin membaca ayat ini dari Mazmur pasal 12, 126 ayat 5. Karena sepanjang tahun saat kita menangis, ayat ini terus menerus Tuhan ingatkan melalui Pastor Yusuf, melalui teman-teman. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencurkan air mata. And you know, I know, we cried a lot. We cried a lot. Bahkan beberapa sedang menangis saat ini. Engkau yang mencucurkan air mata, engkau yang menabur dengan mencucurkan air mata. Engkau pun akan menuai dengan bersorak-sorai di tahun 2022. Amin. Mari kita masuk bersama. Bukan hanya sekedar survive. Tapi kita masuk menuju tuaian-tuaian baru. Mari kita songsong. Menyongsong artinya melangkah maju dengan confident. Dan kita tahu saat ini confidence kita bukan atas nama manusia. Bukan atas nama gereja. Confidence kita karena dia telah menjamin segalanya. Yesus Kristuslah namanya. Beri tepuk tangan pada dia. Let's pray together. Tuhan, setiap firman yang keluar, setiap kata-kata yang diucapkan di tempat ini, tidak ada tujuan satupun untuk meninggikan manusia. Karena kami tahu setiap hal-hal ini mengandung kuasa-Mu dan mengandung kasih-Mu. Dan Engkau akan menggenapinya karena Engkaulah Engkau sendiri. You are who you are, God. You are the God that we love. Engkau ada di masa lalu kami. Engkau ada saat ini. Dan sama seperti Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu, Engkau ada di hari depan kami. Hati kami diangkat saat ini, saat kami mengambil langkah iman. Karena ini hanya bukan pergantian kalender, ini adalah reset dari pengalaman kami bersama dengan-Mu. Ajar kami jalan-jalan-Mu yang baru, tunjukkan pada kami, di tempat kami menjadi duta besar. Engkaulah yang begitu berkuasa. Kami bangga Tuhan, menjadi wakil-Mu di dunia ini. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam gereja ini. Berkati umat-Mu, di dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. God bless you everyone. Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita di penghujung tahun 2021. Dan kalau kita boleh melihat ke belakang, sungguh kita melihat penyertaan Tuhan itu ajaib bagi setiap kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita boleh berdoa, mensyukuri apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja kita. Saya ajak kita bisa tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, syukuri apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Oh haleluya, 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 haleluya. Saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sepanjang tahun 2021 kami melihat penyertaan-Mu yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, buat keluarga kami, buat gereja kami. Kami melihat tangan Tuhan, kemurahan-Mu itu menyertai kami. Kami melihat kasih Allah yang besar Kau curahkan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami mensyukuri Tuhan. Engkau Allah ajaib bagi setiap kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang hidup bagi setiap kami.
Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada pernah henti-hentinya kami memuji Engkau. Tidak pernah habis-habisnya kami menyembah Engkau. Biar sungguh dari dalam kehidupan setiap kami Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami percaya sampai selama-lamanya. Engkau gunung batu kami, Engkau tanduk keselamatan kami. Thank you Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang tahun 2021 penyertaan Allah yang sempurna terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Bapa, saat ini kami mau kembali mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sebagai jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Tuhan, sepanjang tahun 2021 kami mengalami begitu banyak hal. Begitu banyak hal yang membuat kami terkadang sedih, membuat kami menangis Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya dan kami syukuri saat ini Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak pernah pergi daripada kami. Bahwa Engkau selalu menggendong kami bahkan di saat-saat di mana kami sangat susah, sangat sedih Tuhan. Tangan-Mu yang memeluk kami. Karena itu Tuhan, jikalau kami masih ada sampai saat ini, itu karena Engkau ya Tuhan. Sampai detik ini Engkau menggendong kami. Sampai detik ini Tuhan Engkau yang menjagai kami. Bahkan Engkau mengangkat kami Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur. Bapa Engkau baik. Engkau sungguh amat baik. Sungguh Tuhan, kami mau senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dan kami benar-benar ingin berkata Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan. Gak ada habis-habisnya kasih setiamu bagi kami. Tidak pernah lepas Tuhan kasih-Mu kepada kami. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Kami sebagai jemaat Tuhan Gereja Mawar Sharon Surabaya, kami mau katakan Bapa terima kasih. Ebenezer Tuhan, sampai saat ini Tuhan Engkau menjagai kami. Sampai detik ini Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan, setiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Setiap langkah kami dituntun oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami yakin hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah melihat selama tahun 2021, Tuhan menambahkan jumlah kami dengan orang-orang yang diselamatkan. Banyak yang telah dibaptis juga, kami berdoa ya Tuhan. Di tahun depan, kiranya Engkau memberikan kami hati-Mu, memberikan kami tangan-Mu, memberikan kami kaki-Mu. Untuk kami datang kepada mereka yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kepada jiwa-jiwa baru, kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus. Kepada mereka yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar hati kami dipenuhi dengan kobaran api yang daripada Allah sendiri, api Roh Kudus membakar hati kami. Untuk kami datang kepada setiap mereka. Dan kami mengabarkan Injil damai sejahtera, kabar kesukaan bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar kami selalu menjadi jemaat yang misioner, menjadi gereja yang misioner Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu, menegakkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Pakai kami, Gereja Mawar Sharon Surabaya, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu begitu besar, begitu luar biasa bagi setiap kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami satukan hati, kami berdoa ya Tuhan untuk tahun 2022. Kami percaya ketika sebentar lagi kami akan mengakhiri 2021. Tuhan Kau menanti kami dan Kau akan menuntun kami memasuki sepanjang tahun 2022 ini ya Tuhan. Penuh dengan tuhayan-tuhayan yang baru, mujizat-mujizat yang baru, kemenangan demi kemenangan yang baru. Dan hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan dalam setiap kehidupan kami yang belum pernah kami duga, belum pernah kami alami sebelumnya ya Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam urapan Roh Kudus-Mu, kami semua akan merasakan
perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa, pemakaian Tuhan yang begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Perlengkapi setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami akan berjalan dalam kerendahan hati, kami akan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus bersama dengan Engkau. Kami akan menyongsong Tuhan yang baru. Janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menerima segala mujizat-Mu, berkat-Mu, tuayan-tuayan yang ajaib, tuayan yang baru, urapan-Mu ya Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Besar anugerah-Mu. Thank you Lord. Yes. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Betapa besar anugerah-Mu, betapa besar rancangan-Mu dalam hidup kami. Seperti firman-Mu berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan-Mu, dan rancanganku dari rancangan-Mu. Ya Tuhan, saat ini hati kami bulat, iman kami bulat untuk kami mau melangkah maju bersama dengan Engkau. Sebab kami tahu rancangan-Mu, jalan-jalan-Mu lebih tinggi dari apa yang kami bisa rancangkan dan pikirkan. Dan kami mau ya Tuhan, tahun 2022 kami bergerak bersama dengan Engkau, moving toward a new harvest ya Tuhan. Kami akan melihat ada banyak orang dimenangkan di dalam nama Kristus. Kami akan melihat kehidupan kami dimenangkan, dibangkitkan ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Jadikan kami duta-duta kerajaan-Mu yang bergerak sesuai dengan urapan-Mu, bergerak dengan kuasa Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Punya Allah yang mulia seperti Engkau. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran dan keagungan hanya bagi Engkau saja. Tuhan kami, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah detik-detik menjelang kita akan memasuki tahun yang baru. Saya akan mengajak rekan-rekan teman-teman semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Dan saudara, di tempat saudara berada, mari kita bersiap-siap. Kita akan hitung mundur bersama-sama dari 10 sampai ke 1 dan kita akan masuk dengan langkah yang pasti. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Kita mulai dari angka 10, oke? 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Tuhan memberkati. God bless you. Kepada Tuhan, Yes. sebab Dia baik, Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Tuhan. Selamat tinggal 2021, selamat tinggal setiap masalah kami, sakit penyakit. Dan kami masuk di dalam 2022, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah-Mu melimpah. Dan saat ini terimalah rahmat dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus yang akan memimpin sepanjang 2022. Tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun kesembuhan, tahun mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang percayakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.